Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Ervina, dosen tetap pada program studi promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah dinamika kelompok yang saya ampu. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam memahami konseptual serta keterampilan praktis dalam menerapkan dinamika kelompok dan teknik komunikasi efektif dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Mata kuliah dinamika kelompok ini memiliki bobot 3 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan praktek, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Pembelajaran pada mata kuliah dinamika kelompok ini menggunakan pendekatan student center learning dan experiential learning yang dipadukan dengan metode demonstrasi, role play, dan diskusi, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna melalui keterlibatan aktif. Bobot penilaian yang diberikan pada perkuliahan dinamika kelompok ini diantaranya adalah tugas 20%, kuis 10%, UTS 35%, dan UAS 35%. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dilaksanakan secara blended learning, yaitu kombinasi pertemuan tatap muka di kelas dan praktik di laboratorium, serta menggunakan platform digital Zoom Meeting ataupun Google Meet. Dalam pembelajaran mata kuliah dinamika kelompok ini, saya mengintegrasikan berbagai media pembelajaran, yaitu presentasi interaktif, alat peraga permainan emo-demo, serta bahan hajar digital berupa buku, strategi dinamika kelompok di bidang promosi kesehatan, dan modul praktek emo-demo yang dapat diunduh melalui barcode sebagai sumber belajar mandiri. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa yang menampilkan praktek pembelajaran pada mata kuliah dinamika kelompok dengan materi emotional demonstration atau emo-demo dengan materi cemilan sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bunda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik atau tidak ini? Baik. Oke. Sebelum kita memulai ya aktivitas pembelajaran kita hari ini, saya mau coba dulu semangat paginya. Semangat pagi. Pagi, yes, luar biasa, tetap semangat, bersyukur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Terlihat sudah mulai fokus ya, sudah mulai mengikuti apa yang kita mau lakukan hari ini ya. Baik, kita ketemu lagi hari ini, berjumpa lagi di pembelajaran mata kuliah dinamika kelompok. Setelah sebelumnya kita sudah belajar juga praktek tentang emo-demo, hari ini kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Baik, sebelum ke materi yang kita hari ini, saya mau tanya dulu, ada yang ingat dengan apa yang kita pelajari pada saat sebelumnya, di minggu sebelumnya? Silahkan, siapa yang ingat? Oke, silahkan Egi. Izin sebelumnya Bunda, pelajaran kita pada minggu kemarin itu membahas tentang jadwal makan anak Bunda. Nah, tujuannya itu agar kita memberitahu orang tua untuk tidak memberikan cemilan pada anak 1 jam sebelum makan Bunda. Karena itu bisa membuat anak lebih kenyang terlebih dahulu Bunda. Oke, terima kasih Egi. Tepuk tangan dong untuk Egi. Ya, selanjutnya silahkan. Masih ada? Yang ini, oke Naila, silahkan ditambahkan. Apa yang mau disampaikan dari Egi tadi? Baik Bunda, untuk minggu lalu kan kita membahas tentang emo-demo jadwal makan anak dan bayi. Di sini Naila izin menambahkan untuk pesan kuncinya itu, jangan berikan cemilan kepada anak 1 jam menjelang waktu makan, karena itu akan mengakibatkan anak akan merasa kenyang duluan sebelum diberikan makan Bunda. Oke, good job. Tepuk tangan dong untuk Naila. Baik, berarti dari yang disampaikan sama Egi dan Naila, berarti kita anggap kita sudah memahami ya yang sebelumnya. Baik, hari ini kita lanjutkan. Hari ini kita akan melakukan permainan ya, permainan emo-demo yang judulnya cemilan sembarangan. Ya, jadi di sini di depan ini sudah banyak sekali
pernak-pernik, alat-alat peraga yang akan digunakan pada saat permainan cemilan sembarangan. Ya, nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu tujuan, kunci pesan kuncinya, dengan kemudian target dan waktu dari pelaksanaan dari cemilan sembarangan. Ya, oke. Nah, untuk tujuan permainan di cemilan sembarangan ini yang pertama adalah ibu belajar bahwa cemilan itu tidak sehat dan mengandung bahan yang tidak bergizi untuk anak. Jadi itu tujuan permainan dari hari ini ya. Kemudian ibu belajar untuk tidak memberikan cemilan tidak sehat meskipun anak menangis. Ya, itu adalah tujuan permainan cemilan sembarangan. Kemudian nanti targetnya adalah ibu baduta. Ibu baduta itu tahu? Tahu. Ibu apa? Ibu yang memiliki anak yang di bawah 2 tahun. Iya, anak di bawah 2 tahun. Kemudian waktunya selama 15 menit. Oke. Kemudian pesan kuncinya. Nah, ini pesan kunci ini adalah bahwa cemilan yang tidak sehat itu tidak baik bagi anak. Jangan berikan cemilan sembarangan meskipun anak menangis ya. Jadi ini adalah pesan kunci dari permainan kita. Nah, seperti minggu sebelumnya bahwa kita belajar bermain cemilan sembarangan, tapi bukan hanya sebagai peserta dari permainan, tapi kita adalah belajar bagaimana menjadi fasilitatornya. Jadi nanti fokusnya tetap bagaimana kalian menjadi fasilitator dari permainan cemilan sembarangan. Jadi kita akan bermain, kemudian tapi sebagai pesertanya juga dan juga sebagai fasilitator. Nanti kita akan setting seakan-akan bahwa kita ini ada di dalam suatu posyandu yang ada ibu-ibu badutanya. Ya, oke. Kita akan memulai permainan ya, tapi sebelum kita memulai permainan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, masih ingat dengan yel-yel? Yel-yel apa namanya? Oke, siapa yang mau bantu saya di depan? Ya, silakan Bunga sama Sam. Yang lainnya semuanya berdiri ya. Oke, kita rumpi sehat dulu. Ya, seperti biasanya kalau kita mau melakukan emo-demo, masyarakatnya diajak untuk melakukan rumpi sehat. Oke, silakan Sam. Rumpi sehat. Ikut, rumpi sehat. Ibu hamil, ya Atika. ASI eksklusif itu wajib. Makanan anak harus seimbang. Cemilan harus sehat. Kalau salah, ya benerin. Kalau salah, ya benerin. Oke. Baik, terima kasih Sam sama Bunga. Silakan duduk kembali ya. Jadi, kapan kita melakukan yel-yel rumpi sehat? Sebelum kita melakukan permainan emo-demo. Apa fungsinya? Apa fungsinya? Agar kita bisa menetralisirkan keadaan dengan peserta dari permainan. Jadi yel-yel itu biar kita connect dengan peserta dari permainan. Nah, nanti ketika kalian menjadi fasilitator, kalian harus melakukan rumpi sehat dulu. Biar mereka semangat, fokus dengan permainan dan lain-lain. Oke, gitu ya. Ya. Jadi, selanjutnya adalah apa sih permainan dari cemilan sembarangan? Seperti tujuan yang tadi yang disampaikan bahwa tujuannya itu adalah agar orang tua tidak memberikan cemilan sembarangan atau yang tidak sehat kepada anaknya. Nah, di depan ini sudah ada bermacam-macam alat-alat atau perlengkapan yang akan digunakan pada saat permainan. Jadi di sini ada tisu, ada untuk air panas, kemudian ciki-ciki, kayak ini ciki bol ya. Kemudian ada
mie, kemudian ada nyam-nyam, terus ini ada untuk minuman ya. Kemudian makanan-makanan yang berwarna-warni, gel-gel, ada gelas itu harus yang bening ya. Terus kemudian sendok untuk nanti kalian mengaduk dan gunting. Kemudian ada kartu. Nah, selain yang ini juga ada nanti sambungan dari permainannya adalah membutuhkan keranjang dan bola. Ya, jadi ini diingatkan, ini adalah untuk kalian siapkan kalau sebelum kalian melakukan permainan emo-demo yang cemilan sembarangan. Ya, oke. Saya di sini butuh 2 orang yang menjadi volunteer untuk membantu saya melakukan permainan yang tahap 1, yaitu mencampurkan makanan cemilan-cemilan yang sudah tersedia di sini. Siapa? Oke, silakan Natasha dengan Ika maju ke depan. Ini kita turunkan dulu ya. Oke, silahkan. Ini ada gelas ya. Masing-masing, sendoknya 1 masing-masing. Terus kemudian ya, silahkan kalian masukkan cemilan-cemilannya ya. Ini 2 nanti. Terus kemudian kalau untuk kayak cemilan yang berwarna-warni seperti ini juga bisa kayak pakai yang apa ya, yang warna-warni yang lebih besar itu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang kecil-kecil nyam-nyam seperti ini juga bisa pakai yang besar-besar, tapi lebih enak memang yang lebih kecil-kecil dia untuk dimasukkan ke dalam gelas. Tidak dimasukkan, itu 2 ya, masukkan 2. Bikinnya yang kau tidak, bikinnya yang kau itu Kantanya dibungkus ya? Kantanya dibungkus ya. Sudah masuk semua rentanya? 2? Sudah belum. Oke. Tambahkan dengan ya, setelah dimasukkan, jadi nanti udah masuk semua ya tadi cikinya, mie-nya, terus apa namanya, jelly-jellynya, terus sama minumannya, serbuk itu baru ditambahkan sini biar kelihatan sama teman-teman. Ya, ditambahkan dengan air panas. Ya, silahkan ditambahkan air panas pelan-pelan saja, nanti takutnya dia apa, berbuih. Oke, boleh diaduk. Sudah ada bau-baunya, aromanya. Nanti ini akan didiamkan dulu selama nanti kita akan lakukan permainan bola. Ya, jadi nanti kita akan diamkan dulu terlebih dahulu ya. Kurang airnya nggak? Pas. Oke. Kasih air dikit lagi apa Pak? Oh, udah pas ya. Oke, ini boleh dinginkan. Ya, jadi ini sana aja. Ya. Ini punya yang dikit, ini punya Ika, yang ini Natasha. Jadi kita tunggu dulu sampai dengan selesai kita melakukan permainan bola. Oke, untuk permainan bola nanti saya butuh volunteer lagi. Untuk sementara boleh silahkan Ika dan Natasha untuk kembali ke tempat. Ada yang mau untuk bermain bola? Ya, silahkan Gesya dengan Nafila. Kita mundurkan dulu ya.
Oke, di sini 1, letakkan di sana. 1. Jauh, di situ dikit lagi. Ya, jadi memang permainan cemilan sembarangan itu ada beberapa tahapan. Ya, tahapan pertama tadi adalah kita mencampurkan makanan terlebih dahulu. Terus kemudian kita tunggu sampai dia mengembang dan bercampur. Nah, sementara pada saat menunggu itu kita melakukan permainan memasukkan bola. Ya, kita lihat siapa yang paling banyak memasukkan bola ke dalam keranjang. Ya, nah dalam memainkan ini nanti kalau kalian sebagai fasilitator ya harus membuat suatu cerita. Ceritanya itu seperti kalian di setting kalian sedang seorang ibu. Nah, ibunya adalah Ibu Gesya dan Nafila ya. Ada Mama Gesya dan ada Mama Nafila. Nah, Mama Gesya dan Mama Nafila ini nanti punya anak masing-masing 3 tahun. Mereka bestian. Jadi mereka yang akan pergi ke suatu permainan ya, atau seperti ada suatu acara gitu ya, acara yang masyarakat umum nanti membawa anaknya untuk membeli sesuatu. Nah, nanti ketika saya menyampaikan suatu cerita, ketika saya bilang anaknya menangis dan saya mengangkat kartu, ini ada namanya kartu oe. Jadi kalian nanti apa kalau saya bilang anaknya menangis? Oe gitu ya. Jadi nanti kalau saya bilang angkat seperti ini, kalian kurang kencang. Oke, sampai kalau saya sudah turunkan baru semuanya berhenti. Oke, tugasnya Mama Gesya dan Mama Nafila adalah siapa yang paling banyak memasukkan ke dalam keranjang yang di depan. Oke, sudah ya, siap ya? Oke, jadi Mama Nafila dengan Mama Gesya ini pergi ke Tabot. Ya, mau nonton Tabot. Tahu Tabot kan? Tahu. Jadi mau nonton Tabot. Di Tabot itu kan banyak makanan, banyak jualan gitu ya, banyak yang jualan lah, penjual-penjual. Mereka bawa anaknya umur berapa? 3 tahun. Sampai di daerah yang tempatnya Tabot, ternyata anak mereka sudah melihat ada yang jualan. Menarik hatinya, menarik matanya. Nah, ternyata jualannya adalah kayak sejenis apa yang arum manis ya, yang besar itu. Nah, mereka langsung merengek menangis. Oke, karena Mama Gesya dengan Mama Nafila sayang dengan anak, akhirnya diberikanlah arum manis tadi. Oke, nak, ini dibelikan arum manisnya. Kemudian lanjut masuk lagi ke daerah yang jualan-jualan lagi. Karena Mama Nafila dengan Mama Gesya tadi kan mau beli apa? Mau beli daster 300.000. Ya, jadi pergilah mau ke sana, cari dulu dasternya. Ternyata belum sampai ke daster, sudah ketemu makanan yang minuman yang berembus-embus kayak pakai uap itu. Apa namanya itu? Minuman nitrogen. Ya, minuman nitrogen. Nangislah lagi anaknya. Oke, karena sayang lagi dengan anak, kelihat anak nangis, dibelikanlah lagi minuman nitrogen. Terus lanjut lagi, belum dapat nih daster tadi, langsung lanjut lagi. Anaknya udah pegang minuman, ya. Terus belum sampai di sana ketemu sama minuman yang berwarna-warni. Ya, tadi udah yang beruap-uap. Sekarang minuman yang berwarna-warni. Anaknya nangis lagi.
Oke, sudah. Sayang anak lagi, masih dibelikan lagi. Ya, dibelikanlah minuman tadi yang berwarna-warni. Oke, baru setelah itu anaknya nggak nangis lagi. Diem, anteng, karena udah dibelikan cemilannya tiga kali. Sudah dapat daster, baru kemudian pulanglah sama-sama ke rumah masing-masing. Gitu ya. Jadi nanti ketika kalian menjadi fasilitator itu seperti itu ceritanya. Ceritanya harus sama tidak? Boleh kalian buat ceritanya seperti apa, yang penting tetap di fokusnya makanan dan minuman yang tidak ya. Oke, selanjutnya kita hitung. Silakan Mama Gesya dan Mama Nafila hitung bolanya masing-masing. Berapa? 7. 6. Oke, jadi Mama Nafila berapa? 7. Mama Gesya? Siapa yang menang? Mama siapa? Kenapa Mama Nafila? Karena banyak bolanya. Ternyata sebenarnya yang menang adalah Mama Gesya. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Mungkin karena nggak memberikan cemilan yang tidak sehat. Oke, karena ternyata kita asumsikan. Oke, siapa tadi namanya Mala ya? Terima kasih Mala. Jadi asumsinya adalah keranjang ini tadi, yang tadi ya adalah lambung anak. Yang warna-warni ini adalah makanan. Kalau lihat dari jumlah yang menang Mama Nafila. Mama Nafila. Ya, kalau lihat dari jumlah kan 7 tadi, yang ini 6. Tapi ternyata yang menang adalah Mama Gesya karena lebih sedikit. Artinya ini adalah lambung anak. Yang paling sedikit memasukkan makanan yang berwarna-warni tidak sehat adalah Mama yang menang. Ya, karena dia lebih sedikit memasukkan makanan yang tidak sehat dibanding dengan Mama Nafila. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, paham ya? Artinya yang menang bukan dari jumlah, tapi yang menang adalah yang lebih sedikit. Oke, silakan diberesi. Mohon dibantuannya untuk diberesi. Ya. Oke. Oke, silakan bawa ke sini kembali. Ya. Oke, terima kasih Mama Gesya dan Mama Nafila ya. Jadi kalau di dalam pembelajaran kita harus dibuat memang settingnya seperti di posyandu. Jadi biar nanti kalian merasa ketika kalian melakukan fasilitator, kan habis ini kalian kan akan praktek di puskesmas. Jadi akan langsung praktek ke posyandu, langsung berhadapan dengan para ibu-ibu ya. Nah, oke, kita lihat ya dari yang dihasilkan tadi dari Mama siapa? Mama Ika dan Natasha. Jadi ini sudah bercampur semuanya dan sudah sedikit mengembang ya, bercampur. Oke, silahkan dicoba untuk melihat dan bau, dan boleh dicicip ataupun dimakan. Silahkan, nanti digilirkan. Oke, apa rasanya? Baunya aneh. Silahkan dicoba dulu. Dicium banget. Nah, nggak ada yang berani nyicip, kan enak. Coba Sam. Ayo Sam. Kenapa Sam? Bau, nggak enak. Tapi padahal enak loh tadi. Kalau satu-satu enak, tapi kalau sudah dicampur nggak enak. Apa artinya? Kira-kira apa artinya? Kalau satu-satu kalian mau makannya? Kalau sudah masuk sini? Nggak mau.
Jadi ini juga sama kayak tadi keranjang, adalah lambung anak. Ya, jadi ketika lambung anak itu tadi masuk satu makanannya warna-warni ya. Semua makanan anak-anak tuh biasanya colorful ya, berwarna-warni. Nah ini kalau sudah dicampur ternyata seperti ini. Enak? Baunya harum? Tidak. Ya, ternyata di luarnya saja dia enak. Terlihat kayak enak, tapi ketika sudah masuk dia sudah menjadi racun-racun untuk tubuh. Masih mau memberikan untuk anak-anaknya? Tidak. Kalian aja tadi nggak mau. Bapak Sam tadi aja, Mama Sam tadi aja nggak mau. Ya, itu sudah mau. Mau coba lagi? Ya. Itu ya. Ya, artinya stop untuk memberikan makanan anak yang tidak sehat walaupun dia menangis kayak kita lagi bermain bola tadi. Ya, itu adalah pesan kuncinya. Berikan cemilan yang sehat. Jangan memberikan cemilan yang tidak sehat walaupun anak menangis. Oke, kita sudah selesai melakukan praktek emo-demo yang cegah sembarangan. Ada yang mau ditanyakan terkait permainan kita hari ini? Belajar hari ini? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, maka saya yang akan balik bertanya. Kira-kira apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Baik, masih ada yang ingat dengan kunci, pesan kunci? Oke, Siva silakan. Pesan kunci dari permainan cegah sembarangan tersebut, cemilan tidak sehat itu tidak baik bagi anak. Jadi jangan berikan cemilan sembarangan meskipun anak menangis. Oke, good job. Selanjutnya target dan waktu permainan. Oke, Akbar. Targetnya itu ibu bantah dan waktunya itu selama 15 menit. Oke, berapa tadi? 15 menit. Ibu bantah. Baik, terima kasih Akbar. Selanjutnya tujuan dari permainan. Oke, silakan Ocer. Tujuan dari permainan kita bahwa ibu belajar maksudnya dengan tadi itu menghargai anak mati tidak begitu anak. Jadi juga belajar bahwa jangan berpikir tidak sehat. Oke, tepuk tangan. Baik, ya. Jadi dari kesimpulannya kalian sudah bisa memahami ya. Kita tadi juga sudah mempraktekkan bersama-sama permainan dan cemilan sembarangan. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek emo-demo yang materi menyusun. Silakan untuk modulnya dan buku bahan ajarnya bisa kalian download di barcode yang kemarin sudah saya share di grup WhatsApp. Silakan dipelajari. Terus minggu depan kita ketemu lagi di waktu yang sama dan di ruangan yang sama. Ya, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita sudah melakukan praktek cemilan sembarangan. Sampai ketemu di minggu depan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Baru saja tadi kita saksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa menampilkan praktek pembelajaran pada mata kuliah dinamika kelompok dengan materi emotional demonstration cemilan sembarangan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep emotional demonstration, menguasai teknik pelaksanaannya, serta mampu mengimplementasikan metode tersebut sebagai media edukasi komunikasi kesehatan yang efektif dalam meningkatkan perubahan perilaku masyarakat. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dipadukan dengan pendekatan experiential learning memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman nyata, berkolaborasi, berpikir kritis, serta mengembangkan keterampilan profesional yang dibutuhkan sebagai tenaga promosi kesehatan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam proses pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.